Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh kumaha sudah lunas ya, jadi sudah impas di yang kita bahas di video tadi pagi atau tadi siang mengenai sosok MJ yang akan menjadi suksesor Luis Passos sebelumnya atau yang akan menjadi calon pelatih kiper Persib Bandung di musim depan. Dan sudah resmi juga oleh official Persib Bandung diumumkan bahwa Mario Joseph gitu ya yang akan menjadi pelatih kiper atau asisten terbaru Bojan Hodak menangani kiper-kiper Persib Bandung di musim depan. Nah, ini juga ada kisah menarik di balik itu teman-teman, yang mana sebetulnya kalau untuk manajemen Persib Bandung itu tidak mempermasalahkan gitu ya mengenai Imade Wirawan yang mencoba akan terus ditingkatkan level dia sebagai pelatih, yang mana tadinya mau dikasih kesempatan untuk menangani ya kiper Persib Bandung gitu ya, menjadi asisten pelatih Bojan Hodak. Namun yang jadi masalah adalah musim depan kan kita bermain untuk level Asia juga gitu. Nah, ini sempat menjadi perbincangan apakah memang ya bagaimana plan A, plan B, plan C dan seterusnya, tapi akhirnya ya sudahlah, mungkin ya belum waktunya saat ini. Ya sekarang Imade Wirawan dikasih kesempatan untuk ngambil lisensi yang lebih tinggi lagi levelnya, biar nanti untuk di Asia tuh diterima gitu ya. Kalau untuk di liga kita, di Liga 1 ya mungkin masih oke, tapi kalau untuk masuk ke level Asia masih belum cukup lisensi yang dimiliki. Nah, inilah makanya kenapa akhirnya Persib Bandung memutuskan ya sudah kita cari asisten pelatih untuk Bojan Hodak, terutama untuk pelatih kipernya, dan diputuskanlah Mario Joseph ini untuk ya setidaknya menemani Bojan Hodak di musim depan. Hanya satu musim saja teman-teman, karena ya itu tadi gitu ya, alasannya juga mungkin kalau orang Eropa itu punya pemikiran bahwa dia cukup di satu tim gitu ya, misalkan dia berhasil ataupun ya mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang negatif gitu ya. Katakanlah Persib Bandung musim depan lagi bagus juga. Nah, ini dia justru ya apa ilmu yang sudah dia kasih ke kiper-kiper Persib Bandung musim depan itu, ya itulah mungkin yang ilmu terakhir. Jadi dia nyari petualangan baru, karena kalau orang Eropa mikirnya mungkin ya sudah gitu ya, cukup di sini, ya kita nyari tantangan baru, berarti ilmu dia cocok gitu ya. Kalau memang ya kita contoh ambil kemarin ya Igor Tolik, Goran Paulik, yang mana hanya satu musim dengan Bojan Hodak karena dia merasa ya ingin dekat dengan keluarga. Ya alasan keluarga pasti paling dominan gitu ya, namun dibalik itu katanya ya ingin setidaknya ya cukuplah gitu ya, dia berhenti di level tertinggi, setelah juara ya sudah dia pulang kampung gitu ya. Nah, ini juga kenapa Persib Bandung hanya memberikan kontrak 1 tahun untuk untuk pelatih kiper yang baru ini, sehingga ya nanti mudah-mudahan kalau dia memang berprestasi di Persib musim depan, ingin diperpanjang pun sepertinya bisa, asalkan ya tetap Bojan Hodak gitu ya pelatihnya teman-teman. Nah, ini sudah punah, sudah impas siapa itu sosok dari MJ yang kita kasih tahu kisi-kisinya di video tadi pagi gitu ya. Dan ya punten sekali lagi tidak bisa terang-terangan, sebetulnya tidak ada larangan dari manajemen atau dari pihak manapun. Namun yang jelas di sini ya kita sepakatlah teman-teman media juga mengedepankan etika dan rambu-rambu jurnalistik katanya gitu ya. Ini sudah masuk lampu kuning biar ya ada kejutan, unsur kejutan di teman-teman Bobotoh, walaupun akhirnya sudah tahu-tahu juga, tapi minimal dari kita ya tidak terlalu vulgar. Kalau sekarang, nanti kalau di bursa transfer putaran kedua, nah ini rubah lagi lah ya untuk masalah perumoran teman-teman. Nah, ini ya kita kasih kesempatan dulu saja tim
kreatif Persib Bandung ini bekerja, dan manajemen juga sudah cukup bagus, sudah cukup apik juga mengemas yang mana cara pengenalan pemain ini ya meningkatkan UMKM di Kota Bandung terutama gitu ya, khususnya di Jawa Barat, dan juga lebih mengedepankan sisi emosional, pendekatan emosional ke masyarakat Jawa Barat terutama ya masih di Bandung, tapi kan sekarang juga ada Trophy Tour di Cirebon gitu. Jadi ya setidaknya ditunggu saja, Trophy Tour masih akan dilangsungkan setiap minggu sekali gitu sampai dengan 5 kota teman-teman ya. Nah, ini juga selain Wilujeng Sumping ada Hatur Nuhun, yaitu Seva penjaga gawang muda gitu ya. Dan ini juga sudah kita infokan kemarin, yang mana setelah awalnya Hatur Nuhun kita diganggayong sama Wilujeng Sumping gitu, akhirnya ya mau tidak mau kemarin juga kita sempat dikabarin, wah ini kayaknya udah nggak bisa lanjut katanya kalau Seva ya sudah. Jadi hari ini pun ada pengumuman gitu ya untuk Hatur Nuhun teman-teman. Jadi memang seperti yang kemarin kita sampaikan, kalau untuk pemain-pemain muda nantinya yang akan dilepas ataupun katakanlah yang masih ada kontrak dipinjamkan gitu ya, kalau pemain muda itu murni karena kasihan teman-teman, Persib Bandung ingin kiper mudanya itu mendapatkan menit bermain untuk ya keberlangsungan dia di masa depan gitu ya. Jadi ya tong dipeuyeum wae lah istilahnya mah, sok gitu ya. Ini pun karena dukungan, karena dua belah pihak udah ngobrol gimana kalau di Persib mah rada berat gitu ya. Jadi ya mau nggak mau mungkin mengambil langkah yang tepat teman-teman dengan pindah gitu ya. Nah ini juga mudah-mudahan dikasih kesempatan bermain, minimal naiklah menjadi kiper yang kedua atau maksimal di kiper ketiga gitu, baru bisa setidaknya mendapatkan menit bermain. Tapi kalau di Persib Bandung memang agak berat untuk persaingannya, apalagi kan Kang Adam Kumis katanya, kalau Adam Alis mah udah ada, Kang Adam Adam Jenggot nah masuk, ada Teja juga ya, ada kiper yang lain baru Seva. Nah ini memang ya agak berat, tapi mudah-mudahan lah dengan Hatur Nuhunnya Seva ini bisa memberikan kesempatan dia menit bermain di klub yang lainnya gitu ya. Hatur nuhun buat Seva, dan juga memang masih ada katanya, masih ada untuk pemain lain yang akan hatur nuhun atau mungkin dipinjamkan teman-teman, karena ya maksimal sampai dengan Piala Presiden gitu, sampai Piala Presiden dilihat dulu kemampuannya. Kalau memang segitu-gitu aja ya sudah, ada dua jawabannya, hatur nuhun atau di loan atau dipinjamkan gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan lah ini yang terbaik juga buat skuad Persib Bandung, bukan hanya karena ada perampingan ya teman-teman. Memang betul di awal ada perampingan, tapi kalau ini dua hal yang berbeda. Kalau perampingan, Persib Bandung punya satu Bojan Hodak punya filosofi tersendiri lah mengenai perampingan tim gitu di musim depan. Tapi kalau untuk pemain-pemain yang kurang kontribusinya, kalau pemain muda dilepas karena memberikan kesempatan menit bermain, kasihan untuk karir masa depannya. Tapi kalau pemain yang sudah berumur gitu ya, atau minimal mah yang mendekati usia-usia 30 atau 30-an lah, ini memang dilepas. Kalau tidak dipinjamkan ya ini untuk tim juga, karena ya menjadi punten gitu ya. Ini saya nyari kata-kata yang halus tapi tidak menemukan, untuk agak sedikit menjadi beban lah gitu ya, baik itu dari finansial maupun dari ya kebutuhan tim. Kalau tidak dipakai ya mau gimana gitu, dipinjamkan pun tetap tidak ada perubahan gitu teman-teman untuk dari skill dia dan juga kemampuan dia. Jadi ya sudahlah, mendingan ya dilepas gitu sekalian. Walaupun memang masih ada kontrak di Persib Bandung, sepertinya tidak masalah kalau untuk musim depan. Ya kalau dilepas, lepas aja lah, karena ya statistiknya juga ternyata tidak berubah beberapa pemain Persib Bandung gitu ya. Jadi ya kalau musim depan dilepas ya mungkin diterima saja gitu, walaupun ya asli orang Jawa Barat juga kalau memang tidak sesuai kebutuhan pelatih ya sudah gitu ya, kita mendoakan yang terbaik saja. Nah ini tentu ada pemain yang masuk, ada pemain yang keluar, ada juga pemain yang dipertahankan teman-teman. Kabar baiknya Jupe atau Ahmad Juprianto musim depan tidak jadi pensiun dan tetap
ada di Persib Bandung. Nah, ini cukup bagus juga untuk keadaan tim Persib Bandung ya, terutama di locker room, karena dia bisa menangani tim-tim atau pemain muda dan bisa menjembatani antara Bojan Hodak dan juga pemain. Nah, walaupun memang ada sosok El Capitano, Maklok di sini mungkin katanya mah masih kurang apa ya, iya kurang lah di atas lapangan dengan di luar lapangan itu agak berbeda gitu. Nah, kalau Jupe itu masih normal dan masih punya apa ya, dihormati lah oleh pemain-pemain Persib. Selain pemain senior juga ya, Jupe mungkin punya aura kepemimpinan gitu ya. Jadi itulah salah satu faktor Jupe dipertahankan menjadi masih tetap player coach, jadi bisa bermain dan juga bisa menjadi asisten pelatih Bojan Hodak, teman-teman. Jadi Jupe sudah dipastikan stay musim depan, dan kabar bisikan yang lainnya juga bahwa Jupe dipertahankan karena ada untuk mengcover pemain belakang takut-takutnya gitu ya, tidak ya mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang buruk gitu, tapi ya ini dipersiapkan karena kan semua hampir 85% atau ya 100% pemain asing baru semua nih gitu ya. Sedangkan pemain lama mungkin masih kagok, masih canggung atau gimana dengan pemain baru. Nah, Jupe lah yang menjadi jembatannya. Jadi ya Iqbal Nevo sudah tidak ada, Maklok mungkin masih kurang untuk beberapa halnya. Nah, Jupe lah yang diperlukan di sini, teman-teman gitu ya. Jadi ya nggak perlu Wilujeng Sumping lagi karena ya memang masih pemain Persib Bandung untuk Ahmad Juprianto gitu ya. Dan mau dengar berita apa lagi nih teman-teman, atau langsung masuk ke pertanyaan, atau ya sudahlah karena apa sekarang hari Ahad gitu ya, atau kita yang santai-santai dulu saja karena memang beberapa pertanyaan pasti nanyanya mengenai pemain baru dan kapan di Wilujeng Sumpingkannya lagi gitu ya. Nah, ini juga kita mohon maaf, punten pisan sekali lagi tidak bisa terlalu vulgar, tapi yang jelas ada kabar bisikan baru teman-teman. Pemain asing dan pemain lokal yang datang, ternyata lokal masih tadinya kan lokal 1, asing 1 gitu ya, ada 2. Ternyata katanya bisa jadi lokal bisa jadi 2 teman-teman. Lokal 2, asing 1. Ini menarik nih. Siapa kira-kira yang akan masuk ke Persib Bandung musim depan? Wah, ini pokoknya mah wajib ditunggu teman-teman, keren gitu ya. Jadi asalnya asing 1, lokal 1, sekarang ditambah lokal, katanya ada 2 yang akan masuk Persib Bandung. Menarik pokoknya. Ditunggu saja updatean kita terbaru, yang mana ya hatur nuhun lah sekali lagi buat teman-teman yang sudah selalu menyimak dengan bahasan yang positif. Dan jangan lupa kalau yang mau sapa menyapa, mangga dimanfaatkan kolom komentar, dan juga yang mau bertanya silahkan dimanfaatkan kolom komentar gitu ya. Besok akan kita coba bacakan kembali. Dan terakhir pisan ini mah mangga teman-teman, untuk yang ingin membeli tiket Piala Presiden sudah dibuka jam 12 yang tadi, tapi khusus ya memang untuk yang di GBK dulu. Nah, besok baru dibuka untuk yang tanggal 6 antara Persib Bandung menghadapi Pot FC gitu ya. Jangan lupa, jangan pesimis tidak dapat tiket. Insya Allah semuanya dapat tiket, karena tiketnya semua tribun, mau VIP mau tribun biasa gitu ya, itu harganya Rp50.000 dan satu orang bisa membeli 4 tiket. Jadi satu akun bisa membeli 4 karcis. Nah, ini luar biasa lah kalau memang diterapkan sistem ini di Persib Bandung musim depan. Saya yakin GBLA penuh bobotoh gitu ya. Jadi ya kita apresiasi juga untuk penyelenggaraan Piala Presiden ini, karena tiket udah murah, satu orang bisa beli 4 tiket tuh, dimudahkan apalagi. Jadi tidak perlu tukar ini tukar itu gitu, tinggal datang ke stadion dan ya di scan aja gitu ya tiketnya. Dan ini pun untuk pembelian tiketnya melalui loket.com. Loket.com sebetulnya sudah pernah dipakai untuk Persib Bandung, namun karena mungkin ini mah harganya agak lumayan gitu ya, makanya diputus kontraknya, digantikan dengan yang lain. Tapi kalau loket.com saya pikir bagus lah, walaupun harga ekonomis tapi ya bagus untuk
pelayanannya gitu ya. Ya mudah-mudahan tim IT Persib Bandung mendengar, musim depan tidak perlu ada antrian lagi sampai 4 jam lebih gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan ada perbaikan tim IT-nya di musim depan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.